Kita mulai untuk penyegaran filsafat Pancasila pada pertemuan hari ini. Ini tadi materi sudah saya kirimkan. Nanti Bapak kalau misalnya kurang jelas atau kurang jelas penjelasan dari sini, bisa materinya sudah dikirim ya Pak Subian. Materinya sudah saya siapkan. Kemudian di situ ada kisi-kisi dan sebagainya. Tinggal pelajari dari PowerPoint-nya. Kemudian ada kisi-kisi konsep di situ, nanti bisa dipelajari. Jadi untuk mempelajari untuk soal nanti untuk UMPIP, mudah-mudahan itu dipelajari dan disiapkan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan coba bahas lebih singkat. Ini biasa nama saya, kalau misalnya ada keperluan Bapak dan Ibu dari Selat Panjang ini bisa kontak dengan saya, bisa lewat mengirim email atau nomor telepon. Sudah jelas terlihat? Sudah punya semua? Halo? Putus lagi Pak ya? Nah, oke, ini alamat yang bisa dikirim kalau ada masalah atau yang kurang jelas. Kalau tidak bisa hari ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengirim dengan saya melalui email apa yang harus ditanyakan atau kekurangan apa yang harus saya penuhi, nanti bisa komunikasi. Nah, di sini pun juga sudah ada standar kisi-kisi filsafat Pancasila. Yang pertama adalah akan membahas filsafat Pancasila, Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Kemudian nanti ada syarat-syarat pengetahuan ilmiah, nanti di PowerPoint tolong dibaca atau di buku nanti disiapkan. Kemudian keilmuan Pancasila, pengetahuan ilmiah Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pengetahuan filsafat. Ini ada beberapa item. Arti istilah filsafat secara etimologis dan definisi filsafat. Kemudian arti istilah filsafat secara historis, arti istilah filsafat secara terminologis. Kemudian berpikir kefilsafatan dan sifat-sifat dasar filsafat. Kemudian asas berpikir secara kefilsafatan dan ciri-ciri pemikiran secara kefilsafatan. Kemudian metodenya nanti tolong dibaca. Ada kemudian peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan fungsinya. Kemudian arti pandangan hidup bangsa dan urgensinya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi, tipe-tipe ideologi dan konstitusi. Pancasila sebagai ideologi terbuka, nanti ada di sana. Kemudian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem pengertian dan seterusnya. Kemudian arti sila-sila Pancasila. Pengertian isi arti sila-sila Pancasila yang abstrak, umum dan universal. Kemudian landasannya, nilai-nilai Pancasilanya. Kemudian Pancasila sebagai materi konstitusi. Ini sumber buku yang kami pakai, sumber buku minimalnya. Oke. Ini ada, sebelum saya mulai, ada slide yang mungkin bisa dilihat. Ada, tapi ini makanya atas sama pakai itu. Oh, Suara aktif. volumenya bisa besar. Volumenya udah tinggi segitu. Udah maksimum. Ya, bos.
Bapak juga mulai. Atau saya close dulu. Saya close dulu. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Item yang sekarang terjadi. Oke, itu sebagai pembuka ya, sebagai pembukaan tadi tentang Pancasila yang dijelaskan secara manual bahwa Pancasila itu, coba saya rangkum ke slide yang berikutnya, bahwa Pancasila itu adalah pertama berbicara tentang Tuhan, yang kedua berbicara tentang manusia, yang ketiga adalah berbicara tentang satu, kemudian yang keempat adalah berbicara tentang rakyat, yang kelima adalah adil. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau berbicara tentang Tuhan, otomatis kita akan berbicara sesuai dengan keyakinan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Maka di Indonesia ini ada muncul Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada prinsipnya semua agama ini adalah mengajarkan hal yang baik, baik dan buruk. Jadi sudah jelas di sini adalah orang Indonesia yang memiliki tentang ketuhanan yang Maha Esa pada prinsipnya harus berperilaku sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Di beberapa pertemuan yang lalu saya sering mengatakan, sebetulnya di Indonesia KPK tidak perlu, apabila sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, itu sudah jelas bahwa hal-hal yang tersebut adalah perbuatan baik dan tidak baik dilarang oleh agamanya masing-masing. Nah, pada prinsipnya sekarang ini mungkin bangsa Indonesia sudah jauh atau tidak melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berbicara tentang manusia, tadi ada di gambar yang kedua, manusia yang beradab. Manusia ini pada prinsipnya adalah sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maka ini akan berbicara tentang hak asasi manusia. Artinya di sini adalah setiap manusia, saya sering kemarin memberikan contoh bahwa kita diciptakan jadi laki-laki atau perempuan tidak tahu. Taunya itu adalah saya laki-laki, saya perempuan. Ya Tuhan sendiri yang menciptakan. Kemudian saya pun dilahirkan dari orang tua. Apakah petani, apakah pedagang, apakah anak pengusaha, itu tidak tahu. Artinya apa? Setiap manusia tidak boleh menyombongkan diri dan harus saling menghargai dan menghormati. Maka muncul tadi adalah kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, satu, ini persatuan. Saya coba persatuan ini kita anggap bahwa persatuan kita sebagai warga, apakah itu warga negara Indonesia maupun sebagai warga
negara secara internasional. Nah, ini dalam satu kesatuan ini sebagai warga negara ini kita lihat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu yang terkandung dalam tujuan negara. Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua menunjukkan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini maka saya masukkan kita bersatu atau dalam persatuan ini bukan sebagai warga negara Indonesia, mungkin kita harus bersatu sebagai warga internasional. Jadi begitu universalnya bahwa pendidikan, bahwa sila-sila Pancasila yang dirintis oleh para pendiri negara kita. Yang keempat berbicara tentang kerakyatan, maka sila keempat ini adalah berbicara tadi rakyat. Bagaimana rakyat ini? Kalau berbicara tentang rakyat berarti otomatis kita akan berbicara tentang demokrasi. Nah, demokrasi yang dimaksud dari demokrasi Pancasila, ciri khasnya adalah musyawarah mufakat. Nah, maka tadi ada contoh yang kedua tadi, kenapa pada saat ini muncul demokrasinya seperti apa? Seperti yang terjadi bakar-bakar rumah ibadah, terjadi tawuran dan sebagainya. Nah, kalau dikatakan sebagai negara demokrasi liberal itu tidak masuk. Karena di negara demokrasi liberal, apabila orang dalam suatu pemilihan dia menang, maka dia yang kalah akan mengucapkan selamat. Nah, di Indonesia itu tidak. Malah yang tadi dicontohkan kondisi saat ini adalah terjadi malah bakar-bakaran. Kalau seandainya dikatakan demokrasi Pancasila, tidak ada sekarang musyawarah dan mufakat. Ini yang terjadi saat ini berdasarkan video tadi. Jadi berbicara rakyat, maka kita akan berbicara tentang demokrasi. Nah, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi pada kenyataannya untuk sekarang demokrasi itu untuk siapa dan buat siapa? Ini yang jadi pertanyaan yang harus kita perbaiki melalui kondisi demokrasi Pancasila dengan ideologi Pancasila ini. Kemudian yang kelima adalah berbicara tentang adil. Adil yang bagaimana? Di sini adalah adil bagaimana kesenjangan sosial yang tidak terlalu jauh. Nah, sementara di Indonesia ini banyak kesenjangan sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Coba kalau kita kaji dari tadi slide gambar, kemudian kita pecahkan dari satu poin dari sila-sila Pancasila, sebetulnya ideologi bangsa kita itu sangat indah sekali. Mungkin saya katakan ideologi Indonesia adalah ideologi yang paling lengkap di dunia. Pertama, kita mengakui adanya Tuhan. Kenapa kita muncul dengan sila pertama? Bapak dan Ibu bisa baca pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. Alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia secara universal. Yang kedua, selain mengakui itu, kita akan berbicara tentang bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Tetapi ada kerendahan hati bagi bangsa Indonesia dengan alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah menggambarkan bahwa ideologi kita, ideologi bangsa kita adalah ideologi yang menurut saya cukup arif dan bijaksana. Hanya konsep yang bagus ini pada saat ini adalah implementasi atau pelaksananya yang bermasalah atau eksekutornya yang bermasalah. Konsep-konsepnya sudah bagus, aturan-aturannya sudah bagus. Nah, saya harapkan kita sebagai calon guru atau guru dan akan mendidik generasi di masa yang akan datang, mudah-mudahan amanat dari undang-undang dan ideologi bangsa kita dapat kita laksanakan. Itu yang ingin saya sampaikan tentang ideologi Pancasila secara keseluruhan. Berikutnya adalah, saya ini ada pertanyaan tapi tidak perlu dijawab. Dari mana, di mana kita dilahirkan kita tidak tahu, jawabannya pasti tidak tahu. Mungkin kalau bisa minta ya minta dilahirkan di Amerika atau di Eropa mungkin. Apakah dilahirkan di daerahnya juga kita tidak tahu. Apakah ibu kita dan bapak dilahirkan jadi laki-laki atau perempuan pun juga kita tidak tahu. Inilah dasar-dasar bahwa menyangkut tentang hak asasi manusia. Ini sebagai salah satu gambaran saja bahwa kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, coba kita kaji sekarang secara materi Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Yang pertama adalah pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafati. Pengetahuan biasa itu ada nir ilmiah, pra ilmiah. Boleh. Mungkin ini hanya sebatas untuk levelnya SD. Ya? Nanti saya. Artinya pencerapan dengan indera terhadap objek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk pengetahuan intuitif. Kemudian kalau pra ilmiahnya, ini mungkin sudah level SMP, sudah harus mengacu kepada pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut. Nah, nanti tolong slide yang saya berikan ini baca nanti.
Mudah-mudahan di materi soal nanti bisa keluar. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Ini mungkin untuk level tingkat mahasiswa Bapak dan Ibu. Di sana adalah pengetahuan yang diperoleh lewat menggunakan metode-metode ilmiah. Tetapi untuk menjamin kepastian kebenaran yang dicapai. Untuk yang tadi sudah dapat kita ketahui, Pancasila itu jelas adalah sebagai ideologi bangsa. Landasannya jelas, aturannya jelas, dan itu diciptakan dan sesuai dengan budaya bangsa kita. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya sekarang terjadi pergeseran di abad globalisasi, siapakah yang salah? Kalau kita tidak bisa mengatakan siapa yang salah, tetapi bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai penerus nilai-nilai bangsa yang baik ini harus kita pertahankan dan harus kita perjuangkan. Coba kita kaji dengan baik, dengan teliti, apa perbedaan dan persamaan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan filsafati. Ini pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, dan pemikiran-pemikiran yang logis, analis, dan sistematis. Nah, ini sudah mulai berpikir levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Sehingga apa pengetahuan filsafat itu? Adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, prinsip, asas dari seluruh realitas yang dipersoalkan, selalu objek yang diketahui. Tadi mulai ada susunan tingkatan-tingkatan tadi, mulai dari dasarnya adalah ketuhanan, kemudian jadi manusia yang beradab menjadi bersatu, maka hasil dari bersatu itu dari berbagai kelompok dan komunitas suku bangsa yang ada di Indonesia, maka itu akan menghasilkan orang-orang yang bijak. Orang yang bijak maka akan memunculkan kehidupan-kehidupan yang baik bagi bangsa kita. Nah, ini tolong nanti dipelajari, saya sudah kirimkan slide-nya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Yang berikutnya adalah perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Ini penting harus diketahui. Nah, filsafat adalah induk ilmu pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangannya ditentukan oleh filsafat. Kemudian berfilsafat bersifat reflektif, yaitu mempertanyakan dan membahas tentang objek termasuk filsafat sendiri. Kemudian membahas segala sesuatu secara menyeluruh dan universal. Sementara pengetahuan adalah tidak membahas tentang prinsip, metode serta dalilnya sendiri. Kemudian yang keduanya, ilmu pengetahuan tidak bersifat reflektif. Kemudian ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang sangat khusus dan dari pembahasan yang khusus pula. Ini perbedaannya. Nah, nanti tolong perbedaannya dibaca. Kemudian bersifat spekulatif, sementara ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta. Kemudian yang kelima, memahami, menginterpretasikan dan menafsirkan. Ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta. Kemudian membahas objek secara menyeluruh, baik gejala empiris maupun non empiris. Sementara ilmu pengetahuan hanya membahas gejala-gejala empiris saja dan bersifat khusus. Kenapa ini harus kita pelajari? Tadi dia hubungannya dengan ideologi Pancasila. Inilah pemahaman-pemahaman kita tentang ideologi Pancasila sangat penting sekali. Karena ideologi kita ini adalah harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan agar persatuan NKRI dari Sabang sampai Merauke ini tetap masih bisa bersatu. Sehingga kita bisa lihat bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan ini persamaannya, baik ilmu pengetahuan maupun filsafat keduanya merupakan pengetahuan manusia. Ini adalah pengetahuan manusia. Yang kedua, keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai kebenaran. Jadi ada pengkajian, ada analisis, ada eksperimen. Ini adalah berpangkal pada akal manusia, akal sehat. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu dengan pengetahuan keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah. Jelas tadi. Kemudian baik ilmu pengetahuan maupun filsafat, keduanya merupakan sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Jadi nanti kalau ditanyakan persamaannya, ini diantaranya yang saya sebutkan. Bapak dan Ibu bisa mengambil dari sumber-sumber lain atau dari buku lain. Tapi ini salah satu contoh persamaan filsafat dan pengetahuan. Kemudian keilmuan Pancasila itu apa? Pertama adalah objek. Objek Pancasila atau objek materi. Materi itu materi Pancasila, materi ya. Pancasila adalah tata cara hidup bangsa Indonesia yang telah membudaya. Apa yang telah membudaya di bangsa kita? Dikenal bangsa kita sebagai bangsa yang gotong royong, suka menolong orang lain, bangsa yang religius. Maka itu akan memunculkan dan akan tergambar di ideologi Pancasila yang tadi saya sudah sampaikan dengan videonya tersebut.
Kemudian objek formanya apa? Pancasila adalah rumusan yang otentik. Ketuhanan, kemanusiaan, dan sebagainya. Ini adalah rumusan yang otentik. Jadi kalau ada pertanyaan, apa material, objek material dari Pancasila adalah tata cara kehidupan bangsa Indonesia yang telah membudaya. Yang kedua adalah keilmuan Pancasila adalah bermetoda, yaitu ini dikemukakan oleh Notonegoro yang disebut dengan analitiko sintetik, yaitu menganalisis rumusan sila Pancasila untuk dicocokkan untuk dicocokkan dengan realita, ya. Kemudian hasilnya disintesakan dan akhirnya dirumuskan secara umum dan dijadikan pedoman. Jadi sila-sila Pancasila itu dianalisis. Nanti kita akan ketemu di bab 4. Ini Pancasila sila pertama itu sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan, saling membantu. Yang ketiga, kita melakukan persatuan, ukhuwah atau kebersamaan walaupun dalam keanekaragaman. Yang keempat, rakyat. Berbicara bagaimana rakyat, kondisi rakyat kita yang harus kita perjuangkan. Untuk apa? Adalah untuk mencapai suatu keadilan. Ini bisa dijadikan suatu pedoman. Kemudian bersistem. Susunan yang teratur konsisten dari kelima sila sebagai satu satuan yang bulat. Artinya Pancasila itu secara hierarki. Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu tidak bisa dibulak-balik. Artinya secara hierarki urutannya tetap harus terukur, harus jelas. Mengapa demikian? Karena apa? Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus berdasarkan atau landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena apabila kita dibalik, nanti tidak akan menjadi, bisa saja nanti ideologi kita akan berubah, tidak Pancasila lagi gitu. Ini yang penting, maka ketuhanan yang Maha Esa, sila keduanya adalah dilandasi juga oleh sila pertama, sila ketiga juga harus dilandasi oleh sila pertama. Jadi sila pertama adalah merupakan basis yang kekuatan yang paling awal, yaitu tentang kepercayaan kepada Tuhan. Yang keempat, bersifat universal. Universal ini adalah kelima sila Pancasila benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat berlaku secara umum di mana saja, kapan saja, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini adalah bisa kita buktikan bahwa kondisi kebenaran yang diakui oleh ideologi Pancasila itu bisa dilakukan secara universal. Persatuan juga secara universal. Kemudian ketuhanan, semua akan mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tentang rakyat pun juga secara universal. Berbicara tentang keadilan pun juga secara universal. Ini adalah tentang metode keilmuan Pancasila. Kemudian pengetahuan ilmiah. Bisa dilihat bahwa pengetahuan deskriptif dari Pancasila adalah bentuk susunan dan rumusan Pancasila yang otentik. Nanti bisa dilihat yang otentik, rumusan-rumusan Pancasila. Ini bisa dilihat dari mulai sidang PPKI, BPUPKI, PPKI sampai pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, tentang pengesahan menjadi sebuah undang-undang yang berlaku di seluruh Indonesia. Yang kedua, pemotretan kausal adalah tata cara kehidupan bangsa Indonesia yang telah membudaya. Jadi nanti tolong ini dipelajari karena mungkin nanti siapa tahu ada keluar di dalam bentuk soal. Kemudian pengetahuan normatif. Banyak pengetahuan Pancasila yang dikatakan normatif. Yang pertama adalah dari Pancasila, pengetahuan normatif dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi guna melaksanakan Pancasila secara formal. Ini sudah direncanakan dan ini sudah terjadi sekian puluh tahun dari tahun 1945 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi. Apa buktinya? Mungkin di zaman reformasi saat ini maka muncul yang disebut dengan MK, Mahkamah Konstitusi. Semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka bisa dilakukan pengujian material apakah itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengetahuan normatif dari Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku juga sama dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, pengetahuan esensi dari Pancasila adalah hakikat dari isi arti Pancasila itu sendiri. Nah ini adalah yang disebut keilmuan Pancasila yang harus dipahami. Nanti tolong dipelajari. Kemudian arti istilah filsafat Pancasila secara etimologis. Ini secara etimologis saya sedikit bahas. Yang pertama bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Perkataan filosofia itu merupakan bentuk dari kata asal philo atau phailen.
Philein ya, yang berarti cinta atau ingin, dan kata sophia yang berarti bijaksana atau pandai, tahu secara mendalam. Jadi istilah filosofia atau filsafat itu berarti cinta pada kebijaksanaan dan ingin pandai atau ingin tahu secara mendalam. Oke, secara mendalam tadi saya singgung sedikit. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang religius, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Setiap kalau berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia meyakini dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, agama dan keyakinannya masing-masing pasti akan mengajarkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan dia meyakini setelah melaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing, maka itu adalah sejalan sebetulnya dengan ideologi Pancasila dan harapan bangsa Indonesia. Maka hal tersebut harusnya Indonesia damai. Damai, kemudian cinta pada kebijaksanaan, tidak terjadi seperti yang saat ini. Nah, ini kalau kita lihat secara etimologis. Kemudian kita lihat juga definisi lain dari filsafat ini. Pertama yang dikemukakan oleh Plato, bahwa filsafat ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Kenapa dikatakan asli yang murni? Ini adalah filsafat betul-betul adalah berusaha bagaimana untuk meraih kebenaran asli dan murni ini. Saya sering mengasihkan contoh, misalnya kalau seandainya kita ingin pintar, maka kita harus belajar. Kalau kita ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka kita harus belajar. Dan saat ini, karena di bangsa kita banyak yang masih percaya kepada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya percaya kepada hal-hal yang gaib. Mau ujian datangnya bukan makanya belajar, tetapi datang ke orang pintar dan sebagainya. Dan ini Bapak bisa lihat dipertontonkan di TV-TV. Nah, inilah yang menurut saya sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, terutama sila pertama. Nah, ini yang dikemukakan oleh Plato beberapa puluh tahun yang lalu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa ilmu pengetahuan, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Realitas kita sebenarnya sudah bagus itu. Prinsipnya sudah bagus, konsepnya sudah bagus, tetapi pelaksanaan orang yang melaksanakannya yang kurang bagus. Nah, ini tugas kita yang harus kita lakukan, terutama yang jurusan PKN. Ini penting untuk menularkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita saling menghargai, dan bagaimana kita supaya saling menghormati antar bangsa kita sendiri. Ketika kita terjadi kesalahan, maka lakukanlah musyawarah untuk mufakat. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan yang terjadi saat ini. Ini salah satu entry point yang harus kita pahami. Realitasnya dengan fakta, dengan konsep itu sebetulnya kalau kita laksanakan dengan baik, mungkin akan sejalan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah, ini adalah dari Rennes, Descartes filsuf Prancis ini, dia mengatakan bahwa filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya adalah mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Filsafat kita di Pancasila itu yang pertama pangkalnya adalah Tuhan, kedua manusia, ketiga bersatu ini bisa bersatu dengan alam, boleh dikatakan sebagai hablum minan nas atau hablum minallah. Kemudian berbicara tentang rakyatnya, kemudian kita berbicara tentang adil. Nah, ini mungkin hampir sejalan dengan pengetahuan filsafat yang dilakukan oleh Rennes tersebut. Nah, ini sebenarnya banyak kita kaji pendapat-pendapat ini yang relevan dengan kondisi kita. Kemudian bagaimana kita untuk mengkaji ideologi kita dan untuk mengembangkan agar negara kita menjadi lebih maju. Ini adalah tugas kita yang cukup berat. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah sebagai calon guru PKN harus mampu mempererat. Karena kita lintas budaya, kemudian lintas agama, lintas sektoral, tetapi kita harus mempersatukan bangsa ini menjadi satu kekuatan agar nama bangsa Indonesia tetap ada, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, pendapat yang keempat dari William James, saya coba kemukakan juga, saya ambilkan juga. Filsafat adalah satu upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir yang jelas dan terang. Nah, kalau berpikir jelas dan terang berarti adalah berhubungan dengan ilmu pengetahuan.
Artinya apa? Berfilsafat bukan melamun. Ambil contoh, Armstrong ingin pergi ke bulan, tetapi apa yang dilakukan oleh Armstrong dan timnya? Maka dia membuat pesawat. Nah, dengan pesawat itu dia bisa sampai ke bulan. Salah satu indikator cara berpikirnya. Yang kedua, misalnya, seandainya saya dan Bapak ingin pergi haji, tidak bisa saya ingin pergi haji hanya sampai di situ. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka saya harus menabung, harus berusaha agar saya bisa berangkat. Nah, ini yang berpikirnya jelas terang. Jadi bukan berfilsafat, bukan melamun. Ya, bukan melamun. Ini dikemukakan oleh William James yang coba saya ambil sebagai pengertian dari filsafat tersebut. Kemudian R.F. Belling mengatakan bahwa filsafat adalah sesuatu usaha untuk mencapai radix atau akar kenyataan dunia wujud. Artinya berpikir radix ini adalah berpikir radikal, berpikir secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Contoh yang sekarang Bapak dan Ibu lakukan, bagaimana bisa belajar dengan Jakarta, bagaimana cara melakukannya, maka ditemukanlah alat telekomunikasi. Ini sudah berpikir radikal sebetulnya. Jadi radikal bukan dalam arti berpikir negatif, tetapi dalam berpikir positif. Bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan, ingin sejajar dengan daerah-daerah lain dan bisa komunikasi antara Jakarta dengan Riau, maka temulah teknologi ini, maka kita mudah. Ini salah satu sudah berpikir radikal. Radikal dalam arti positif. Bagaimana kita untuk mencapai sesuatu yang mencapai kita bisa dipertemukan walaupun tidak bertemu secara fisik, tetapi bisa memiliki mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang kita hadapi atau yang kita miliki, informasi-informasi tentang pengetahuan dan sebagainya, tetapi tidak bisa didapatkan tanpa harus bertemu langsung dengan menggunakan sistem teknologi seperti sekarang ini. Itu beberapa poin tentang filsafat. Jadi tolong nanti diperhatikan atau dibaca. Kemudian nanti materinya sudah saya kirimkan, bahan dari untuk UMPIP. Kemudian kita lihat tadi secara etimologis. Sekarang coba kita lihat secara historis. Secara historis filsafat ini pertama kali itu ditemukan oleh Pythagoras, yang terkenal dengan matematika atau dengan rumus Pythagorasnya, bahwa dia mengatakan semua ilmu, semua disiplin ilmu itu adalah filsafat. Jadi dulu tidak ada ilmu matematika, tidak ada ilmu biologi dan sebagainya, yang ada adalah ilmu filsafat. Ini yang pertama kali. Kenapa? Tadi filsafat merupakan satu disiplin ilmu. Ya, dari masa ke masa ini adalah semua pengetahuan atau semua disiplin ilmu semuanya adalah disebut filsafat. Ini yang pertama kali bahwa filsafat sebagai dikatakan oleh Pythagoras dalam bentuk historisnya. Kemudian secara terminologis, tadi pertama adalah secara etimologis, secara historis, dan yang ketiga adalah secara terminologis. Nah, secara terminologis, istilah filsafat diartikan asas atau pendirian hidup dan ilmu pengetahuan yang terdalam. Jadi, kalau orang tadi tanya, apa sih Pancasila itu? Pasti akan mengatakan satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan, tiga persatuan, empat kerakyatan, lima keadilan. Hanya sebatas itu. Tetapi coba kita gali lagi. Ternyata di sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita orang Indonesia adalah berkeyakinan tentang adanya Tuhan. Kalau sudah berkeyakinan adanya Tuhan, maka itu akan tersambung dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Semua warga negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk mempunyai identitas agama sesuai dengan keyakinannya. Kalau tidak, berarti dipertanyakan. Yang kedua, secara dalam pengetahuan bahwa istilah pertama mengatakan itu adalah kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya, tetapi tidak keluar dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Walaupun itu merupakan satu kebebasan. Misalnya di Indonesia ada 5 agama, maka itulah poin-poin yang harus kita perhatikan. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesenjangan. Yang kedua, filsafat sebagai asas pendirian hidup adalah merupakan dasar pedoman bagi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu filsafat. Asas pendirian hidup ini adalah dasar. Makanya jangan aneh kalau sekarang banyak orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai satu kekuasaan, pasti akan mendapatkan suatu masalah. Masalahnya itu nanti akan tersandung. Kenapa? Karena mereka sudah keluar tingkah lakunya dari ideologi kita. Misal contoh misalnya yang dilakukan oleh para pejabat pada saat ini korupsi. Korupsi itu jelas menurut keyakinan agamanya itu dilarang. Menurut undang-undang yang ada dalam negara pun juga tidak diperbolehkan. Tetapi mengapa dilakukan? Itu adalah perilaku yang menyimpang dari pedoman hidup bangsa kita.
Itu salah satu di antaranya. Kemudian apa definisi filsafat ini adalah suatu asas atau penilaian hidup yang paling mendasar dan ilmu yang menyelit tentang hakikat terdalam dari segala sesuatu. Kemudian berpikir secara filsafatan, coba ini ada 3, tolong diperhatikan. Yang pertama, berfilsafat termasuk berpikir lebih luas daripada berfilsafat. Kemudian berfilsafat merupakan bagian dari berpikir. Nah, ini berarti berpikir itu adalah lebih tinggi karena berpikir merupakan bagian dari berfilsafat. Maka orientasinya bisa dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka orang yang berfilsafat berarti bukan artinya melamun, tapi berpikir ini adalah merupakan bagian dari berfilsafat. Ini itemnya saja. Kemudian sifat-sifat dasar. Yang pertama, ini tolong diperhatikan, ada yang berpikir filsafat bersifat radikal. Tolong, ini radikal ini bukan pengertian yang negatif, tetapi ini adalah untuk mencapai berpikir secara mendalam. Ya. Jelas, realita, penemuan, pemahaman dan akar realitas itu sendiri. Jadi bukan negatif. Ini yang termasuk sifat-sifat dasar filsafat. Yang kedua adalah mencari asas. Mencari asas di sini adalah menemukan sesuatu yang menjadi esensi realita. Kemudian yang ketiga adalah memburu kebenaran. Ini pemburu kebenaran karena kebenaran filsafati tidak pernah bersifat mutlak dan final. Kemudian mencari kejelasan. Cari kejelasan, mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, kabur, sehingga ini bagaimana untuk berjelas tanpa jelas dalam filsafat. Kemudian yang kelima adalah berpikir rasional, berpikir logis, sistematis dan kritis. Ini termasuk dari sifat-sifat dasar berpikir filsafat. Kemudian asas berpikir kefilsafatan tadi yang dihubungkan dengan filsafat Pancasila. Yang pertama menyeluruh. Segala sesuatu yang ada meliputi semua hal. Yang kedua, mendasar. Yang ketiga, radikal. Berpikir ke akar-akarnya, tidak hanya setengah-setengah. Ini yang di dalam arti radikal di sini berpikir bukan setengah-setengah. Saya pernah mengatakan mengajar di STM atau di SMA berpikir radikal misalnya. Coba kalau Anda ingin terkenal di seluruh dunia, coba ciptakan kendaraan yang berbahan bakar air laut, karena kita adalah sebagai negara kepulauan. Nah, mungkin mereka akan mengatakan, siswa itu mengatakan, wah itu tidak mungkin. Tetapi bisa saja, mungkin saja, tetapi berdasarkan eksperimen dan ilmu pengetahuan yang dilakukan atau yang dimiliki oleh manusia dengan melakukan penelitian-penelitian itu tidak menutup kemungkinan. Jadi berpikir radikal di sini bukan konotasinya bukan negatif, tetapi positif. Kemudian sistematik, universal dan spekulatif. Ini yang di filsafat lebih banyak di spekulatifnya adalah bersifat spekulatifnya adalah pemikiran itu dijadikan landasan dasar bagi pemikiran-pemikiran berikutnya. Spekulatif nanti tolong diperhatikan. Yang berikutnya adalah ciri-ciri pemikiran filsafatan. Yang pertama kritis, konseptual, koheren, kemudian rasional, sistematis dan bebas. Saya ambil contoh begini. Orang berpikiran secara kefilsafatan. Seandainya Bapak dan Ibu mengajar di kelas, ketika selesai mengajar selalu bertanya, anak-anak, ada yang perlu ditanyakan atau sudah dipahami atau sudah dimengerti? Itu ada dua kemungkinan. Pertama diam, yang kedua menjawab. Ketika itu diam semua, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia mengerti, kemungkinan dia tidak mengerti. Maka kita harus berpikir, diamnya ini kalau mengerti tidak ada masalah. Ketika dia diamnya tidak mengerti, berarti anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Yang kedua, karena harus berpikir kritis, maka dia harus punya konsep. Apa yang disampaikan oleh kita atau oleh gurunya, itu bertentangan dengan konsep yang dia miliki. Nah, kalau itu sudah punya konsep, berarti dia menghubungkan, ada koherennya. Kok ini seperti ini? Ini akan muncul pertanyaan itu, berikan kesempatan yang luas untuk yang bertanya itu. Kok seperti ini konsepnya? Berdasarkan pengetahuan saya seperti ini, pengetahuan dari guru saya seperti ini. Maka muncul yang ketiga, anak itu akan berpikir rasional, ya, akan berpikir rasional. Nah, kalau sudah berpikir rasional, maka dia akan mengungkapkan secara sistematis. Nah, kalau sistematis sudah membuat sebuah kalimat, maka baru bisa dikemukakan pendapat yang dia tidak pahami tersebut. Ini yang saya tadi katakan adalah berpikir
Yang tadi saya katakan adalah berpikir secara filsafatan, kritis, konseptual, koheren, kemudian rasional, sistematis, dan bebas. Itu 5 item yang harus diperhatikan. Jadi tolong nanti dipelajari di buku. Yang keempat, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu saya bagi ada 4 poin. Yang pertama adalah pembawaan. Pembawaan itu memang anak itu sudah pintar dari sejak lahir. Kemudian yang kedua, akal budi. Akal budi ini adalah pengetahuan yang melalui proses pendidikan seperti yang sekarang dilakukan dan melakukan eksperimen untuk pengetahuan sehingga pengetahuan itu bisa diungkap sebagai pengetahuan. Yang kedua, indra khusus, dan keempat, ilham. Nah, kalau yang pertama tentang pembawaan, anak sejak lahir sudah pintar tetapi tidak pernah belajar, itu sama dengan pisau yang tajam kemudian tidak diasah akan jadi tumpul. Nah, itu harus dilakukan pembelajaran dan seterusnya agar bakat-bakat yang ada ini bisa tetap berkembang dan tetap akan jadi satu. Kemudian ada juga indra khusus mungkin indra keenam, tapi ini tidak perlu karena hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Yang keempat adalah ilham atau intuisi, pengetahuan yang peroleh ini levelnya mungkin nabi. Jadi sumber pengetahuan ada 3 tadi, pembawaan, akal budi, indra khusus, dan ilham atau intuisi. Sekarang bagaimana untuk cara mempelajari pengetahuan hakikat tersebut? Pertama, Aristoteles mengatakan bahwa ada 2 teori atau ada 2 bagian. Yang pertama yang disebut substansi, segala sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu dan bersifat tetap dan tidak berubah, substansinya. Yang kedua, aksidensi, adalah hal-hal yang adanya secara kebetulan saja dan tidak bersifat tetap. Saya pernah menemukan satu pertanyaan, mungkin ini sebagai gambaran dan pengetahuan saja. Apakah kemerdekaan Indonesia itu di hasil pemberian atau hasil perjuangan? Nah, ketika temannya menjawab itu hasil perjuangan, seandainya Jepang menang pada saat Perang Dunia Kedua, apakah Indonesia sudah merdeka? Akhirnya bingung. Yang kedua, apakah seandainya Jepang kalah, kemudian sekutu lebih cepat ke Indonesia, lebih datang ke Indonesia, apakah ini sudah merdeka? Nah, maka dapat kita jelaskan secara substansi, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah merupakan hasil perjuangan. Dari mana indikator yang harus kita dapatkan substansinya? 1908, 1928, 1945. Aksidensi itu hanya kebetulan. Maka itu tadi dihubungkan dengan ideologi Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Secara substansi kita sudah berusaha, sudah berjuang, tetapi itulah hasil yang kita dapatkan, semuanya adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maka kita akan terhubung lagi dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa yang religius. Ini saya hubungkan dengan cara memperoleh pengetahuan hakikat. Kemudian faktor penyebab timbulnya filsafat itu apa? Yang pertama adalah ketakjuban. Yang kedua adanya kesaksian. Yang ketiga kesadaran atas keterbatasan. Takjub ini kondisi alam, melihat ciptaannya dan sebagainya. Ini adalah ketakjuban, ya. Jadi salah satu ketakjuban. Kemudian sanksi, ada sesuatu yang kita belum menemukan sehingga kita akan mencari sesuatu yang menjadi lebih baik. Kemudian kesadaran akan keterbatasan, inilah posisi bagi kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Kemudian berikutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ini pandangan hidup nanti bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa. Nah, nilai-nilai yang dimiliki oleh satu bangsa Indonesia itu nilai-nilai apa? Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemanusiaan, dan itu adalah merupakan nilai-nilai yang harus kita yakini kebenarannya. Karena kalau itu diwujudkan dalam kehidupan, maka kita akan mencapai suatu bangsa yang sangat baik sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini nanti pandangan hidup tolong dipelajari. Yang kedua, dalam pandangan hidup, kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikir yang terdalam, kemudian wujud kehidupan yang dianggap baik. Ini sepintas. Kemudian urgensinya, nah urgensi ini penting. Hidup bagi suatu bangsa antara lain, pertama memandang persoalan-persoalan yang dihadapi seperti yang sekarang, menentukan arah, tidak terombang-ambing, tidak seperti sekarang, boleh mungkin dianalisis dengan kondisi sekarang. Kemudian Pancasila merupakan perjanjian luhur. Nah, kalau berbicara tentang perjanjian luhur, ini adalah nilai-nilai yang mempunyai makna dan nilai yang sangat tinggi. Saya ambil contoh ketika mau melakukan sidang PPKI, kemudian Indonesia bagian timur ada usulan, yang merasa usulan saja itu,
ada poin atau item yang tercantum di sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Bapak dan Ibu bisa buka di Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Itu bisa terlihat. Sehingga di undang-undang di pembukaan itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan satu kesepakatan dan kebersamaan bangsa Indonesia. Menurut saya sangat indah sekali. Nah, perjanjian luhur pemaknaannya kalau saya ke sana, sehingga muncullah bahwa perjanjian luhur itu merupakan hasil kesepakatan dari para pihak. Bagaimana kita mensepakati, diselesaikan dengan musyawarah, dengan mufakat, dengan kondisi yang damai. Ini yang perlu kita tanamkan di zaman sekarang pada saat Indonesia saat ini. Kemudian mengenai tentang ideologi, ini sepintas saja tentang ideologi dan cita-cita, pandangan hidup dan satu gagasan ini merupakan bagian dari ideologi. Kemudian secara umum dapat dikatakan bahwa ideologi itu adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Itu adalah tentang pengetahuan tentang ideologi. Kemudian pengertian tentang ideologi terbuka, ya, ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nah, ini bisa dilihat mengapa terjadi di pembukaan di negara kita dalam pembukaan Undang Dasar 1945 tidak diamandemen, kemudian batang tubuhnya diamandemen. Ini adalah merupakan satu perkembangan dari ideologi kita dalam menghadapi perkembangan zaman yang saat ini. Maka pandangan di bangsa Indonesia, nilai-nilai dasarnya itu tetap tidak berubah. Walaupun faktanya sekarang berubah, tapi itu harus kita lakukan, sebetulnya tidak perlu berubah. Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi dan sebagainya, itu merupakan harus kita kembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka itu, pertama nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang masa. Yang kedua nilai-nilai instrumental. Tolong nanti lihat nilai instrumentalnya. Nilai-nilai dasarnya cita-cita dan tujuan. Tadi sudah saya sebutkan. Minimal cita-citanya yang tercantum dalam pembukaan D45, UUD 45. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu sudah tercantum di sana semua. Jadi nilai-nilai termasuk nilai dasar. Nah, instrumentalnya adalah arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan pelaksanaan. Itu instrumennya untuk melaksanakan, bagian arahannya. Kepentingannya untuk apa? Kalau semuanya berbicara untuk kepentingan bangsa, saya yakin bangsa ini akan maju. Apakah di bidang politik, bidang ekonomi, apalagi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat itu bisa dilihat di pasal 33. Itu cukup besar kekayaan kita yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Kemudian implikasi Pancasila sebagai dasar filsafat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka setiap pejabat akan melakukan membangun jabatannya, pasti dia akan disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan. Ini implementasinya, implikasi yang kita menganut ideologi Pancasila karena berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian segala peraturan dan perundang-undangan di negara termasuk peraturan pelaksananya itu harus bertumpu pada Pancasila. Yang tadi saya katakan, maka muncullah MK, Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah harus dipuji material oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh mungkin yang pernah terjadi adalah Undang-Undang Pemilu. Ya. Undang-Undang Pemilu maka tadinya adalah dicalonkan oleh ini, sehingga muncullah ada pasangan independen. Ya. Itu karena salah satu yang telah diuji oleh uji materi. Kemudian sebagai dasar filsafat negara Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum jelas terkait dengan struktur dan kekuasaan secara formal dan meliputi suasana kebatinan dan seterusnya. Ini salah satu diantaranya. Nah, ini yang perlu harus diingat, mungkin awal dari pendirian negara Pancasila atau negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ini yang saya ambil contoh yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa Aristoteles mengatakan bahwa asal mula atau kausa segala sesuatu itu memiliki 4 hal. Yang pertama yang disebut dengan kausa materialis, artinya asal mula atau sebab yang berupa bahan material. Yang kedua kausa formalis, artinya asal mula atau sebab yang berupa bentuk. Yang ketiga kausa finalis, artinya asal mula sebab yang berupa tujuan. Finalis, tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan. Yang keempat adalah kausa efisien,
artinya asal mula atau sebab yang berupa akibat terjadinya hal yang baru. Ini adalah yang dengan Aristoteles. Nah, kita lihat aplikasinya, kita lihat bagaimana kondisi bahwa suatu negara akan tegak. Saya ambilkan contoh konsensus, konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern. Umumnya dipahami, bersandar pada 3 elemen. Ini 3 elemen. Yang pertama apa? 3 elemen kesepakatan. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Ini yang harus ditekankan saat ini. Apa cita-cita bersama yang harus kita lakukan agar negara Indonesia ini tetap eksis? Yang kedua adalah kesepakatan tentang the rule of law. The rule of law itu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Itu harus ada aturan hukum. Kalau kita lihat dalam UUD 1945 itu sudah jelas pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah berdasarkan hukum. Rule of law-nya sudah jelas. Maka sekarang siapapun yang bersalah maka itu harus berhadapan dengan hukum. Seharusnya hukum tidak terintervensi oleh kekuasaan yang lain, maka dia harus tegak berdiri sendiri. Ini kalau kita lihat konsensus konstitusionalisme pada zaman modern. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Ini sudah harus dilakukan, atau the form of institutional and procedure. Ini harus ada prosedur-prosedur yang dilakukan untuk kesepakatan. Ini adalah salah satu konsensus. Mungkin tolong nanti dibaca ulang, atau kalau tidak ini diperhatikan. Pertama ada kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua kesepakatan tentang the rule of law. Yang ketiga adalah kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi. Nah, institusi kita bisa dilihat MA sekarang, DPA sudah tidak ada dan itu digantikan, maka prosedur-prosedurnya harus jelas dalam bentuk sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pancasila sebagai ditetapkan menjadi dasar filsafat negara. Ini mengapa dikatakan sebagai dasar filsafat? Coba kita kaji satu-satu. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa asal mula yang berupa bahan atau kausa materialis, yaitu yang terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala dalam aspek adat istiadat, kebudayaan, keagamaan. Materialnya ini, ya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Jelas tidak bertentangan dengan kehidupan dan realita bangsa kita. Yang kedua, anggota BPUPKI Insinyur Soekarno Muhammad Hatta sebagai pembentuk negara. Asal mula yang berupa bentuk atau bangun, kausa formalis. Ini Soekarno Hatta lah yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Maka ini salah satu contoh yang saya ambil. Yang ketiga, ketua dan beberapa anggota BPUPKI disebut sebagai asal mula bentuk dan asal mula tujuan. Asal mula tujuan atau kausa finalis. Yang keempat, PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua adalah sebagai asal mula sebab yang berupa karya atau causa efficient atas kuasa pembentuk negara. Maka PPKI inilah yang menjadikan secara formal maupun material Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang tadi saya katakan di 18 Agustus 1945 sebelum ditetapkan oleh PPKI ini ada usulan dari Indonesia bagian timur bahwa dia keberatan dengan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian dikomunikasikan, didiskusikan, dimusyawarahkan, maka kita lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sebetulnya sudah ada contoh yang indah di para pemimpin bangsa kita pada masa itu. Kemudian menurut Natanegara, sistem, kita berbicara tentang sistem, bahwa sistem itu keseluruhan dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan setiap unsur merupakan tata rakib yang teratur selaras sesuai dengan serta menempati tempatnya yang teratur. Ini salah satunya. Kenapa teratur? Sila pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, satu berbicara yang paling tinggi. Tuhan, kemanusiaannya adalah yang dilandasi ketuhanan yang Maha Esa, persatuannya juga yang dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian keraayatannya pun juga dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa, keadilannya pun juga dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Maka sering saya contohkan atau gariskan, maka ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, ketika garis horizontal inilah maka yang disebut dengan istilah hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia dengan alam, dengan sekitarnya.
Artinya di sini tidak ada perbedaan. Kita semuanya bersatu. Ketika kita berhubungan vertikal, maka itu berhubungan dengan keyakinan yang kita yakini sesuai dengan agamanya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, satu sistem seperti ini sebetulnya tidak perlu ada permasalahan-permasalahan yang harus kita perdebatkan terlalu jauh. Ini salah satu yang dalam satu sistem yang berhubungan erat. Sehingga sistem ini adalah harus memenuhi syarat. Pertama, merupakan satu kesatuan. Yang kedua, merupakan kata yang konsisten, koheren, tidak mengandung kontradiksi, ada keterkaitan, adanya kerjasama, dan semuanya mengacu pada tujuan bersama. Nah, tujuan bersama bangsa Indonesia sekarang apa? Tujuan bangsa Indonesia sekarang ini adalah bagaimana mencapai masyarakat adil dan makmur. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Aturan main apa yang harus dilaksanakan? Ini sebetulnya sudah ada aturan-aturan yang pedoman-pedoman dari ideologi Pancasila sudah jelas. Ini satu sistem. Nah, sistem inilah yang harus kita bangun dalam kondisi bernegara dan berbangsa. Kemudian dengan demikian maka sistem itu harus mengandung 5 unsur. Pertama, adanya kesatuan, adanya keteraturan, adanya keterkaitan, adanya kerjasama, dan adanya tujuan bersama. Nah, ini yang mungkin adanya kesatuan dengan berbagai partai saat ini. Kesatuan kita ya kurang begitu bagus mungkin diantaranya dengan kondisi seperti sekarang, sehingga tidak terjadi keteraturan. Keterkaitannya hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, kerjasamanya hanya kelompok-kelompok tertentu, sehingga tujuannya bukan tujuan bersama tapi tujuan kelompok. Ini mungkin sistem ini yang harus kita perbaiki dalam kondisi negara saat ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa yang mudah-mudahan Bapak dan saya sebagai terus memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi yang akan datang, itu merupakan satu tujuan yang mulia yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sehingga menurut Profesor Notonegoro, Pancasila harus memenuhi 5 persyaratan bagi suatu sistem. Pertama, adanya kesatuan dari kelima unsur sila yang satu sama lain tidak dapat dilepas pisahkan. Jadi antara sila 1, 2, 3, adanya keteraturan sila-silanya, berinteraksi secara hierarkis, koheren, dan seterusnya. Ini adalah merupakan yang dilakukan oleh bangsa kita seharusnya secara beruntut ya. Kemudian adanya keterkaitan dan saling berhubungan antara sila 1 dengan sila yang lainnya. Kemudian adanya kerjasama antara sila 1 dengan sila yang lainnya guna merealisasikan tujuan bersama. Ini tujuan bersama itulah tujuan minimal, tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bagaimana target itu bisa dilakukan? Nah, bagaimana perlindungan rakyat kita? Bagaimana perlindungan terhadap bangsa kita? Bagaimana perlindungan tentang kekayaan kita? Bagaimana perlindungan tentang kawasan atau wawasan yang ada di Indonesia ini merupakan satu keterkaitan dan kerjasama yang harus dilakukan. Maka tujuan bersama yang ingin dicapai ini untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang stabil. Nah, bagaimana untuk menciptakan pemerintahan yang stabil? Maka salah satunya harus hindari perilaku-perilaku yang kurang baik dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh para pejabat ini, agar dia sadar bahwa negara ini adalah milik bersama dan milik bangsa Indonesia secara keseluruhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian saya ada beberapa teori yang dikemukakan mungkin ini yang disebut dengan alam semesta sebagai satu sistem secara filosofi dunia. Ada 2, yang pertama alam semesta dengan terbuka, alam semesta dengan sistem tertutup. Kita coba jelaskan satu-satu. Yang terbuka ini adalah alam semesta merupakan satu kebetulan atau keseluruhan yang ada dasarnya, pada dasarnya masih dipertanyakan. Maka bagi orang yang mengenai sistem ini disebut terbuka. Jadi alam semesta merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang ada yang pada dasarnya masih dipertanyakan. Ini ada satu, saya ambilkan contohnya. Maka muncullah yang disebut dengan paham indeterminisme. Indeterminisme ini adalah suatu paham dalam filsafat yang pada pokoknya mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi atau terdapat di alam semesta itu sendiri terjadinya atau keberadaannya adalah secara kebetulan. Ini indeterminisme. Orang akan berpendapat mungkin secara kebetulan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan dan sebagainya. Maka inilah terjadi, mati ya mati, selesai kan gitu. Nah, ini mungkin orang yang di filsafat ada paham indeterminisme. Kemudian yang kedua adalah paham determinisme.
Nah, paham determinisme ini mengatakan bahwa segala sesuatu ini adalah merupakan secara kebetulan saja, tidak secara kebetulan. Ini paham determinisme. Segala sesuatu yang terjadi atau terjadi di alam semesta ini terjadi dengan sendiri, atau ada sesuatu yang menentukan, serta ada yang mengatur arah perkembangannya yang disebut Tuhan atau causa prima. Jadi yang tadi determinisme, yang kedua adalah paham determinisme. Ini mungkin di dunia ini ada dua. Sehingga dengan sistem yang tadi dikemukakan, maka ada yang disebut dengan hilomorfisme, selalu mencari keseimbangan tengah. Ini caranya bagaimana? Seperti cantumkan dan apa yang berlaku di dalam cara kita mengambil suatu keputusan, selalu dengan jalan tengah, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi ini sebetulnya dari Aristoteles juga mengatakan hilomorfisme. Ini saya jalur tengahnya itu adalah musyawarah mufakat. Sebenarnya tidak jauh bertentangan dengan kita. Kemudian Natanegara mengatakan susunan sila-sila Pancasila ini bersifat sistematis. Ini dikatakan bahwa dengan demikian maka sila-sila yang di muka mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila yang belakangnya. Jadi sila pertama itu adalah akan mendasari, akan menjiwai sila-sila di belakangnya. Di semuanya adalah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang di belakang dan seterusnya ini adalah kemudian merupakan pengkhususan dari sila-sila sebelumnya. Jadi ini ada keterkaitannya. Kemudian Natanegara mengatakan bahwa dalam penyataan objektifnya Pancasila ini merupakan asas persatuan, asas kesatuan, asas damai, asas kerjasama, asas hidup bersama bangsa Indonesia. Ini dalam penyataan objektif Pancasila. Kemudian Natanegara mengatakan bahwa yang menjadi pendukung atau subjek Pancasila itu adalah manusia, sebab hanya manusialah yang berketuhanan. Ya. Jadi objek pendukungnya manusia. Kenapa manusia yang berketuhanan? Manusia yang berkemanusiaan. Hanya manusia yang memiliki persatuan. Hanya manusia yang berkerakyatan. Hanya manusialah yang berkeadilan dasar atau kesatuan. Sifat kodrat monodualisme ini tolong nanti dibaca lebih lanjut. Saya berikan contoh misalnya susunan kodrat manusia yaitu unsur jiwa dan raga. Kodrat manusia. Sekarang susunan kodrat monodualisme sebagai sifat tadi susunannya, sekarang sifatnya yaitu sebagai makhluk hidup dan makhluk individu dan makhluk hidup. Sebagai kedudukannya kodrat monodualisme ini adalah sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Ini yang disebut sifat kodrat monodualisme manusia. Pertama dilihat dari susunannya yaitu unsur jiwa dan raga. Dilihat dari sifatnya adalah individu dan makhluk sosial. Disifat dari kedudukannya adalah sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Ini yang kalau seandainya ada tentang sifat kodrat monodualisme. Nah, ini adalah negara Indonesia sebagai monodualisme wajib menyelenggarakan kebutuhan dan sebagainya. Ini yang tadi berhubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ini ada kebutuhan dan sebagainya. Hakikat dari landasan sila-sila Pancasila yang pertama adalah hakikat abstrak, hakikat atau hakikat jenis atau hakikat umum, hakikat pribadi atau hakikat konkret. Kemudian hakikat abstrak ini tidak tampak, tidak wujud, terdapat pada hal-hal yang sejenis. Misalnya manusia unsur manusia. Kemudian hakikat pribadi ya unsurnya tertentu yang menyebabkan segala sesuatu yang merupakan diri pribadi. Misalnya ada yang bangsa Indonesia sebagai jiwa religius dan keramah tamahan yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini yang disebut hakikat pribadi atau unsur-unsurnya. Tadi adalah misalnya membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian hakikat konkret ini terdapat pada sesuatu hal tertentu bersifat dinamis. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan dan seterusnya. Ini tolong nanti dibaca. Mudah-mudahan ini nilai-nilai yang dikemukakan oleh Natanegara. Ada 3 tingkatan.
Yang pertama adalah nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani, material. Yang kedua adalah nilai vital, segala sesuatu yang berguna untuk melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi unsur rohaninya. Jadi material, vital, dan kerohanian. Nah, kita lihat yang nilai-nilai kerohaniannya. Yang pertama ada nilai kebenaran dan kenyataan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal, pikiran, atau cipta. Yang kedua ada nilai keindahan, estetika, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa, estetika atau keindahan. Yang ketiga ada nilai kebaikan atau moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau karsa. Yang keempat ada nilai religius, keagamaan, yaitu nilai yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan atau keimanan. Ini adalah yang dikenal, yang disebut dengan nilai-nilai kerohanian yang dikemukakan oleh Tata Negara. Itu ada 4 item ya, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, nilai religius ya, ada 4 item. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yang pertama adalah nilai religius, terkandung dalam sila pertama, nilai religius sila pertama, nilai-nilai humanis sila kedua, nilai persatuan sila ketiga, nilai kerakyatan sila keempat, dan nilai keadilan adalah sila kelima. Nah, kita lihat ketuhanan ya. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai-nilai ini: kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ketakliman, ketakwaan. Kemudian kemanusiaan ya, terkandung ini ada beberapa, bisa nanti dibaca yang sudah saya kirim. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya. Ini kemanusiaan. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Ini yang jarang dilakukan. Jadi bagaimana kita memperlakukan adil terhadap semua manusia? Apalagi kita sebagai pendidik sangat penting sekali. Pengertian manusia. Pengertian manusia. Manusia beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan iman, sehingga nyatalah bedanya dengan makhluk lain. Ini adalah sila kemanusiaan. Kemudian sila persatuan bisa dilihat juga, persatuan suku-suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku yang ada di Indonesia harus saling menghormati, saling menghargai, karena perbedaan ini jangan dijadi permasalahan, justru dari perbedaan ini akan menjadikan suatu sinergi dalam membangun suatu bangsa yang beraneka ragam ini. Persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya, Kultur dan sebagainya, ini merupakan satu bagian dari nilai-nilai yang tercantum dalam sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan. Ini kedaulatan negara Indonesia di tangan rakyat. Ini yang kemarin dirubah, kedaulatan berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau sekarang kedaulatan berada berdasarkan undang-undang. Ini setelah ada perubahan, bahwa kedaulatan ini penting bagi rakyat ini. Kemudian pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan, musyawarah mufakat. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Nah, bisa dilihat di pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Ini yang sekarang sedang diproses. Bapak dan Ibu bisa melihat ya, para pelaku koruptor, para pejabat, semua sekarang harusnya sama dalam posisi kedudukan, karena itu tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Kemudian sila kelima ini berbicara tentang keadilan, bagaimana menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kita berkehidupan untuk mencapai satu keadilan yang dicita-citakan, dan cinta akan kemajuan dan perkembangan. Ini adalah merupakan hasil atau isi nilai-nilai yang sila kelima. Kemudian sifat objektif Pancasila, ini ada pertama adalah unsur sila Pancasila, yaitu Tuhan. Ini menurut Tata Negara. Sifat objektif nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Ya. Sungguh-sungguh ada dalam kenyataan, objektif. Ya. Jadi berbicara tentang Indonesia berarti Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil. Yang kedua, inti sila dari Pancasila tetap pada sepanjang ada pada sepanjang masa kehidupan manusia.
Kemudian Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm ya, yang terdapat pada yang disiapkan oleh siapapun kecuali PPKI yang pada saat itu membentuknya. Ini yang kita lihat nilai-nilai objektifnya. Kemudian pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan. Ini ada satu rangkaian karena isinya hampir intinya tidak jauh berbeda. Yang kelima, kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya mengandung karunia. Kemudian yang terakhir nih, sifat subjektif ya. Subjektif dari nilai-nilai Pancasila ini menurut tata negara. Yang pertama adalah nilai Pancasila merupakan hasil penilaian dan pemikiran bangsa Indonesia. Hasil penilaian dan pemikiran bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang diyakini paling baik, paling tepat dan paling adil serta paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Yang tadi saya katakan dari awal pemahamannya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai realitas, nilai estetis, nilai etis dan nilai religius. Ini yang terjadi secara subjektif pernah berlaku di Indonesia. Dan yang keempat ini merupakan terakhir, coba saya kasih. Dan Bapak Ibu boleh ditulis atau mau dikirim. Kalau dikirim nggak tahu terbuka atau tidak karena ini hyperlink. Ini konsep mungkin ya untuk soal ya. Ada berapa item ini ada saya siapkan. Halo? Ini nggak usah ditulis, dikirim aja kalau yang minta, kalau minta data ini. Halo? Putus berarti. Enggak ya. Halo? 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 Halo Pak. Ya, tadi sudah jelaskan. Ini materi untuk bentuk soal atau uraian dari yang tadi saya sampaikan. Ini nanti saya kirim saja atau nanti Ibu mau tulis, kalau itu kayaknya tidak akan terkejar. Kirim aja sekarang. Kirim aja ya. Kirim Pak. Yang tadi. Ya. Kalau yang tadi nggak ada, Nggak ada, cuman kirim. bisa dibuka nggak? Maksudnya hyperlink tadi kan? Yang mana? Yang tadi Buka udah. bisa dibuka ya? Saya coba buka. Ya, udah. Untuk pertemuan hari ini, tolong yang tadi jelaskan PowerPoint yang tadi dikirimkan, tolong dibaca. Mudah-mudahan kalau itu konsepnya tidak jauh berbeda dengan soal yang akan keluar untuk menghadapi UMPIT. Oke, sampai di sini tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hyperlink bisa ke bawah nggak ya?